Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik kelas 10. Jadi apa kabar? Ya, hari ini lama kita tidak jumpa ya. Jadi untuk materi hari ini, karena kondisi kita belum memungkinkan untuk belajar secara online, oleh karena itu kita akan seperti hari-hari sebelumnya, kita akan belajar secara offline. Nah, karena materi kimia kemarin sudah saya selesaikan semua. Nah, hari ini kita akan membahas, kemarin sudah membahas latihan soal nomor 1 sampai 10. Hari ini kita akan membahas latihan soal mulai nomor 11 sampai 25. Nanti coba kalian kerjakan sendiri dahulu nomor 11 sampai 25. Nah, di sini enggak semua yang saya bahas karena ada beberapa soal yang mirip. Jadi kemungkinan besar kalau sudah satu soal yang saya jelaskan, pasti soal setelahnya kalian juga pasti paham. Oke, sekarang kita mulai ke nomor 11 dulu ya. Di nomor 11 itu bila ada C2H2O2 kemudian direaksikan menjadi CO2 plus H2O. Yang ditanyakan yaitu perbandingan C2H2O2. Kalau ada persamaan reaksi kayak gini, yang harus pertama kali dilihat yaitu apa? Setara atau tidak. Nah, ini setara apa enggak? Nah, di sini C-nya kan 2, di sini C-nya cuma 1, berarti dia kan enggak setara. Kalau di sini C-nya 2, di sini C-nya 1, untuk jadi 2 di sini harus dikali 2. Sekarang dilihat jumlah O-nya. O-nya di sini 2. Kalau 2 dikali 2 berarti O-nya ada 4. Nah, O-nya di sini ada 1. 4 tambah 1 5. Berarti di sini ada O2-nya. O-nya ada 2, harusnya kan 5. Berarti dia diisi 5/2. Nah, karena di sini kan ada pecahan. Kalau pecahan biasanya kan di jawaban nggak ada. Nah, itu harus dikalikan 2 semua untuk menghilangkan pecahannya. Berarti jadinya nanti 2 C2H2 ditambah 5 O2 menjadi 4 CO2 plus 2 H2O. Oke, karena yang ditanyakan tadi yaitu perbandingan antara C2H2 dan O2, berarti perbandingannya kan ini sama ini, berarti perbandingannya 2 sama 5, berarti perbandingannya 2 dibanding 5. Oke, sudah. Sekarang kita lanjut ke nomor 13. Nomor 13 yaitu ada suatu senyawa, jadi ada reaksi N2 ditambah 3H2, dia menjadi 2NH3. Nah, yang N2 volumenya yaitu 10 liter, yang H2 volumenya 40 liter, sedangkan yang NH3 yang ditanyakan volumenya. Nah, kalau kayak gini berarti kita pakai perbanding volume, dia berbanding lurus dengan koefisien. Berarti kalau ini dia koefisiennya 1, ini koefisiennya 3, di sini koefisiennya 2. Berarti kalau koefisiennya 1 10 liter, koefisiennya 2 berapa liter? 20 liter. Nah, kalau ini berarti di sini harusnya berapa liter? Harusnya 30 liter. Kok ada 40 liter? Jadi setelah reaksi dia akan sisa 10 liter. Oke. Udah ya. Sekarang lanjut ke nomor 14. Di nomor 14 yaitu yang ditanyakan MR. Oke, MR dan AR belum saya jelaskan ya. AR yaitu dia massa atom relatif. Kalau MR dia massa molekul relatif. Nah, jadi kalau AR itu dia bijian. Jadi kan di sini ada unsur K, ada unsur O, ada unsur C, ada atom K, ada atom O, ada atom C. Dia punya massa sendiri-sendiri. Kalau K punya massa 30, C punya massa O punya massa 16, C punya massa 12. Nah, kalau MR itu dia jumlah dari masing-masing AR atom penyusunnya. Jadi ada K2CO3. Berarti MR-nya gimana? Berarti MR
H2CO3 sama dengan K-nya kan ada 2, berarti 2 kali AR-nya K ditambah C-nya ada 1, berarti 1 dikali AR-nya C ditambah O-nya ada 3, berarti 3 kali AR-nya O. Berarti sama dengan 2 dikali 30 ditambah 1 dikali 12 ditambah 3 dikali 16. Berarti 60 ditambah 12 ditambah 38. Nah, hasilnya berapa? Yaitu hasilnya sama dengan 120. Itu jawabannya yang E. Oke, jadi kalau AR itu bijian, kalau MR itu dia dalam satu kelompok. Jadi MR itu kalau dia sudah dalam bentuk senyawa, jadi dia jumlah dari AR masing-masing unsur penyusunnya. Oke, sekarang kita ke nomor 15. Nomor 15 itu sama kayak di nomor 14, cuma di sini nanti ada XH2O-nya. Jadi yang ditanyakan CaSO4 XH2O. Nah, X-nya ini punya H2O. Nah, X ini biasanya diisi dengan angka, karena di sini nggak ada angkanya, dia ditulis X. Berarti dicari MR-nya masing-masing dulu. MR CaSO4 berarti AR Ca dikali 1 ditambah AR S dikali 1 ditambah AR-nya O dikali 4 ditambah X AR-nya 2 kali AR-nya H sama ditambah 1 kali AR-nya O. Udah tinggal di jumlah, berarti AR-nya Ca kan 1, Ca kali 1 berarti dia 40. S ada 1 berarti 32. O-nya ada 4 berarti 16 kali 4 yaitu 64. Ditambah X. Nah, AR-nya H kan 1 berarti dia 2 ditambah AR-nya O 16 berarti dia 16. Tinggal dijumlahkan. Berarti 40 tambah 32 tambah 64 hasilnya 136. 2 tambah 16 18 berarti 18X. Nah, jadi AR-nya CaSO4 XH2O sama dengan 136 ditambah 18X. Jadi jawabannya yaitu yang C. Nah, nomor 16 dan 17 itu juga mencari MR, jadi nanti coba kalian kerjakan ya. Sekarang kita lanjut ke nomor 18. Oke, nomor 18 yaitu dia sudah masuk ke rumus mol. Kemarin di pertemuan secara offline kan sudah saya jelaskan mol itu apa aja. Nah, sekarang saya review sedikit ya. Mol itu dia ada beberapa caranya. Jadi ada yang nomor 1 itu jika diketahui masanya itu harus dalam bentuk gram, berarti molnya sama dengan N sama dengan gram per ml. Kemudian kalau diketahui Cp itu jumlah partikel, berarti Cp per 6,02 kali 10 pangkat 23. Kalau diketahui volume berarti pakai liter, 2 per 22,4 ini dinamakan STP, yaitu dia dalam keadaan standar. Terus kemudian ada M kali V. Nah, ini kalau dia diketahui cuma volumenya saja, tapi kalau diketahui M-nya juga yaitu dia molaritas, berarti dia pakai N sama dengan M kali V. Nah, kalau ini bila diketahui dia tekanan, volume, dan suhu.
Kalau ini kemisal dia dalam dua kondisi, misal ada H2 sama U2, diketahui molnya H2, kemudian diketahui volumenya H2, terus diketahui volumenya U2, tapi yang ditanyakan molnya N2. Jadi kita pakai perbandingan N1 per N2 sama dengan V1 per V2. Oke, kita lanjutkan ke nomor 18. Ada ARC 12, AR-nya U16, Ca40. Yang ditanyakan massa 2,5 mol CaCO3. Nah, kalau massa berarti kita pakai rumus yang pertama, karena yang diketahui kan massa. Berarti N sama dengan gram per ml. Nah, yang ditanyakan kan massa. Nih, berarti gram atau massa dalam gram sama dengan N dikali ml. Oke, ml-nya apa? ml-nya CaCO3, dicari ml CaCO3. Berarti Ca-nya kan 1, berarti 40 ditambah C-nya 1, berarti 12. O-nya kan ada 3, berarti 16 dikali 3 dia 48. Berarti sama dengan 100. N-nya ada berapa? 2,5 dikali 100, berarti sama dengan 250 gram. Nah, itu kita mencari mol. Jadi soal-soal mol itu ada nanti di soal selanjutnya. Jadi kalau nyari dilihat yang diketahui apa, baru kita masuk ke rumus mol yang seperti